Di sanalah tempat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Berdoa pada Allah. Film ini menceritakan tentang kisah keluarga dari pasangan suami istri yang bernama Ustadz Syakir dan Rika. Mereka memiliki 4 orang anak yang bernama Saleh, Fajar, Tias, dan Azizah. Ustadz Syakir dikenal sangat disegani dan dihormati di desanya. Dia juga sering dimintai tolong oleh warga desa untuk meruqyah warga yang mengalami kesurupan. Dalam mendidik anak, Ustadz Syakir mendidik anak-anaknya sangat keras. Hal itu dia lakukan agar anak-anaknya bisa menjadi pribadi yang baik, yang taat beragama. Sedari anak-anaknya kecil, Ustadz Syakir dan istrinya selalu mengingatkan keempat anaknya untuk tidak melakukan perbuatan dosa, dikarenakan apapun yang kita lakukan di dunia pasti akan ada balasannya di akhirat. Oleh karena itulah, Ustadz Syakir selalu menceritakan tentang surga dan neraka kepada anak-anaknya, yang dimana surga adalah tempat yang sangat indah dan damai bagi orang-orang yang taat beragama, sedangkan neraka adalah tempat balasan bagi manusia yang melakukan dosa semasa hidupnya. Rasulullah juga diajak menyaksikan neraka. Di sanalah tempat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Waktu pun berlalu. Kini keempat anaknya Ustadz Syakir sudah tumbuh menjadi dewasa. Diketahui saat ini Saleh melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di kota. Jika ada waktu libur kuliah, dia selalu menyempatkan diri untuk pulang ke rumah dan membawakan oleh-oleh untuk keluarganya. Ustadz Syakir dan Rika sangat bangga dengan Saleh. Di mata mereka, Saleh sosok panutan bagi adik-adiknya karena Saleh sekarang sudah mandiri dan dari ceritanya, Saleh sekarang menjadi asisten dosen. Hal inilah yang membuat Fajar termotivasi untuk menjadi seperti kakaknya, dan jika sudah lulus sekolah nanti, dia ingin ikut kakaknya kuliah di kota. Fajar lagi mau masuk tes bang, kamu bantu dia, biar bisa nyusul kamu kuliah di kota. Abang sekarang asisten dosen. Lumayan pak, dapat uang jajan. Sedangkan Tias, dia dikenal sosok anak yang baik dan jujur. Tias juga sangat bersemangat dalam belajar, tapi sayangnya dia selalu mendapatkan nilai matematika yang jelek, dan hal itu dia sembunyikan dari ayahnya karena Tias takut dimarahi ayahnya. Diketahui ternyata Tias memiliki indera keenam seperti ibunya, yang dimana dia dapat melihat hal-hal goib yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Anak terakhir dari Ustadz Syakir dan Rika yang bernama Azizah, kini dia tumbuh menjadi sosok anak yang manja dan dia mempunyai hobi bernyanyi. Dari hobinya itu, secara diam-diam, dia mengikuti lomba menyanyi di desa seberang dan siapa yang mengira kalau suara merdunya Azizah bisa membawanya ke babak final di lomba tersebut. Di hari itu, hasil ujian Tias yang jelek yang dia sembunyikan diketahui oleh Ustadz Syakir. Hal ini tentunya membuat Ustadz Syakir menjadi sangat marah ke Tias. Kemudian dia menghukum Tias dengan memukul telapak tangannya dengan rotan. Terlihat di sana, sambil menangis, Tias berjanji ke ayahnya akan belajar lebih giat lagi dan mendapatkan nilai yang bagus. Jangan nangis. Tapi jawab ujian gini aja nggak bisa. Buka. Tak berapa lama, tiba-tiba Ustadz Syakir mendapatkan kabar kalau salah satu warga di sana meninggal dunia. Diketahui warga yang meninggal tersebut bernama Dini, dan dia ternyata teman sekolahnya Azizah. Dikabarkan Dini meninggal dikarenakan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Ustadz Syakir dan istrinya bersiap untuk pergi ke rumahnya Dini, dan di malam itu dia meminta Saleh untuk menjaga adik-adiknya di rumah. Tak berapa lama mereka pergi, Azizah memberitahu ke Saleh kalau dia mengikuti lomba bernyanyi dan lolos ke babak final.
Kemudian Azizah memberitahu kalau babak finalnya akan diadakan jam 8 malam ini. Mendengar hal itu, Saleh langsung bersemangat mendukung hobi adiknya bernyanyi dan dialah yang mengajak Azizah untuk pergi mengikuti babak final. Kemudian Saleh mengajak adik-adiknya yang lain untuk pergi bersama-sama mendukung Azizah di lomba tersebut. Akan tetapi di saat itu, Tias sempat menolaknya dengan alasan dia ingin belajar karena sebentar lagi dia akan ujian dan Tias tak ingin mendapatkan nilai yang jelek yang akan membuat ayahnya menjadi marah. Mendengar hal itu, Azizah terus membujuk Tias untuk pergi bersama hingga akhirnya Tias bersedia. Tapi Tias memberitahu kalau dia ingin menunaikan sholat Isya terlebih dahulu sebelum pergi. Namun Saleh langsung menjawab, kalau sholat bisa dilakukan di masjid di desa seberang, yang penting kita harus segera sampai di sana. Besok masih bisa belajar. Ini kan kita sama-sama saling bantu. Gak usah berlebihan yang kayak bapak. Terus sholatnya gimana nanti? Nanti sampai sana kita cari masjid. Yang penting kita sampai sana dulu. Setelah semuanya sepakat untuk pergi bersama, lalu mereka berempat akhirnya nekat pergi ke desa seberang tanpa memberitahu kedua orang tua mereka. Di tengah perjalanan terlihat hujan akan segera turun. Saleh pun berinisiatif untuk mengambil jalan pintas dengan menyeberangi sungai agar bisa segera sampai di desa seberang. Tak berapa lama, tiba-tiba mereka bertemu dengan warga desa yang bernama Pak Harjo. Diketahui penglihatan Pak Harjo terganggu dikarenakan kedua mata Pak Harjo terkena katarak. Namun walaupun penglihatan Pak Harjo terganggu, tapi dia masih bisa mengenali kalau mereka anak-anaknya Ustadz Syakir. Nah, di momen ini Pak Harjo menanyakan kemana mereka akan pergi. Kemudian Saleh pun menjawab kalau mereka akan pergi ke desa seberang dengan menyeberangi sungai dan harus segera sampai sebelum Ba'da Isya. Mendengar hal itu, Pak Harjo langsung melarang mereka menyeberangi sungai di malam hari karena sangat berbahaya. Tapi larangan tersebut diabaikan oleh mereka hingga akhirnya keempat bersaudara itu tetap melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di tepi sungai. Dan di saat itu seketika hujan turun sangat deras. Di kondisi cuaca yang seperti ini, Saleh langsung mengajak adik-adiknya untuk langsung menyeberangi sungai. Karena untuk mempersingkat waktu daripada harus melewati jembatan. Di saat itu ketiga adik-adiknya Saleh menjadi takut jika air sungai itu akan meluap. Tapi Saleh terus meyakinkan adik-adiknya dan akhirnya mereka menuruti perkataan Saleh. Secara perlahan dan saling berpegangan, mereka mulai masuk ke dalam sungai dengan menapaki bebatuan. Namun naas bagi mereka, karena di saat itu mereka terjatuh dan terseret arus sungai yang meluap dikarenakan hujan deras, dan setelah itu mereka menghilang. Di sisi lain terlihat Ustadz Syakir dan Rika pulang ke rumah. Di saat itu mereka memanggil anak-anaknya tapi tidak ada satupun yang menjawab. Kemudian ketika Rika masuk ke kamarnya Azizah, di sini dia melihat Azizah yang bersikap aneh dengan berdiri menghadap tembok dan tidak merespon dirinya ketika dipanggil. Dan ternyata Azizah yang dia lihat itu adalah jelmaan dari sesosok jin yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Untungnya di saat itu Ustadz Syakir bisa langsung menenangkan Rika. Setelah itu, Ustadz Syakir mengajak Rika untuk sholat. Nah, Rika yang memiliki kelebihan yang dapat merasakan hal-hal gaib, di saat itu dia mendengar jeritan minta tolong dari anak-anaknya. Hal inilah yang membuat Rika menjadi semakin tidak tenang. Beberapa saat kemudian, Pak Harjo dan beberapa warga datang. Di momen ini, salah satu warga menyampaikan kalau dia dan Pak Harjo bertemu anak-anaknya Ustadz Syakir ketika hendak menyeberangi sungai. Di saat itu, Pak Harjo sempat melarang mereka pergi, tapi mereka tidak mendengarkan perkataannya Pak Harjo. Setelah itu, dia memberikan tasnya Saleh sambil memberitahu kalau salah satu warga desa sempat melihat anak-anaknya Ustadz Syakir terseret arus sungai. Mendengar hal itu, tentu saja
membuat Ustadz Syakir dan Rika menjadi panik. Kemudian Pak Harjo memberitahu ke Ustadz Syakir agar terus berdoa kepada Tuhan untuk meminta keselamatan anak-anaknya. Berdoa pada Allah. Di malam itu kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian anak-anaknya Ustadz Syakir, namun warga desa selalu siap untuk membantu Ustadz Syakir menemukan anak-anaknya. Hingga di keesokan harinya, seluruh warga desa dengan dibantu tim SAR mulai melakukan pencarian anak-anaknya Ustadz Syakir, dan akhirnya Ustadz Syakir menemukan Saleh dalam kondisi tidak bernyawa. Kematian anak pertamanya tentu saja membuat Ustadz Syakir dan Rika menjadi sangat sedih, seakan tak percaya kalau ajal anaknya begitu cepat. Di saat yang bersamaan terlihat Saleh yang berada di alam lain dan ternyata tempat tersebut adalah neraka. Di sini Saleh melihat semua orang disiksa dengan kejam, persis dengan apa yang selalu ayahnya ceritakan tentang kondisi di neraka. Tak berapa lama, Saleh tiba-tiba ditarik dan dibawa oleh sesosok yang berjubah hitam. Kemudian Saleh pun mendapatkan siksaan atas perbuatan dosanya selama di dunia. Teriakan histeris Saleh memohon ampun tak membuat sesosok ini berhenti menyiksa Saleh. Terlihat di sana mulut Saleh ditusuk dengan besi yang sangat panas. Kemudian lidahnya dipotong dan Saleh juga diberikan minuman berupa cairan yang sangat panas dan bau. Siksaan ini terus dia rasakan berulang-ulang. Nah, dari apa yang didapatkan di neraka, ternyata selama di dunia banyak sekali perbuatan dosa yang dia lakukan. Diketahui selama di dunia ternyata Saleh sering membohongi ibunya dan dia juga sering meninggalkan sholat. Dosa berikutnya yang Saleh lakukan adalah menipu uang warga desa dengan mengajaknya berbisnis, tapi ternyata bisnis tersebut tidak pernah ada. Dan yang Saleh lakukan dari uang yang didapat dari warga tersebut dia gunakan untuk berjudi. Salah satu korban penipuan Saleh adalah Pak Harjo, yang dimana Pak Harjo mempercayai Saleh dengan menitipkan uang pengobatan matanya. Karena sebelumnya Saleh menjanjikan Pak Harjo untuk bergabung di asuransi yang dia tawarkan dan nantinya Pak Harjo akan mendapatkan keringanan dalam biaya pengobatannya. Akan tetapi, hal itu hanyalah akal-akalannya Saleh saja, karena uangnya Pak Harjo dia gunakan untuk berjudi. Tak berapa lama warga desa datang dengan membawa jasadnya Fajar. Seketika tangisnya Rika pecah saat itu ketika dia melihat jasad anaknya. Nah, apa yang dirasakan oleh Saleh di neraka, ternyata hal itu juga dirasakan oleh Fajar. Selama di neraka, Fajar mendapatkan siksaan yang begitu kejam atas dosa-dosanya selama di dunia. Terlihat di sana, tubuh Fajar diikat, lalu kedua matanya ditusuk menggunakan besi yang sangat panas. Siksaan tersebut tak hanya sampai di situ saja. Bahkan setelah itu tubuhnya dipanggang menggunakan alat pemanas yang sangat besar. Siksaan yang dirasakan oleh Fajar terus dia rasakan secara berulang-ulang. Hal ini menunjukkan betapa berat dosanya yang dilakukan selama di dunia. Diketahui selama di dunia ternyata Fajar sering menonton film dewasa dan dia juga sering melakukan zina. Bahkan dari pengakuan warga desa, Fajar pernah ketahuan mencuri kotak amal milik anak yatim di desa seberang. Dari kematian kedua anaknya tersebut, secara tak sengaja, Ustadz Syakir dan Rika mendapati bukti-bukti perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Mulai dari pengakuan dari Pak Harjo yang merasa ditipu oleh Saleh, kemudian Rika menemukan beberapa lembar kertas judi togel di dalam tasnya Saleh. Setelah itu, Rika juga menemukan beberapa foto-foto Fajar dengan seorang wanita dan dia juga menemukan alat pengaman di kamarnya Fajar. Dari apa yang telah dilakukan oleh Saleh dan Fajar tentunya membuat Ustadz Syakir dan Rika menjadi syok. Seakan tak percaya sewaktu kedua anaknya masih hidup, mereka menunjukkan sikap sebagai seorang muslim yang baik, tapi kenyataannya banyak sekali dosa-dosa yang mereka lakukan.
Tak berapa lama, warga desa kembali menemukan anaknya Ustadz Syakir yang bernama Tias. Namun kali ini Tias masih hidup tapi kondisinya sangat kritis. Setelah Tias ditemukan masih bernyawa, lalu dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapati perawatan lebih lanjut. Nah, selama Tias dirawat, tanpa disengaja Ustadz Syakir menemukan catatan kecil di buku pelajarannya Tias. Di sini tertulis pesan bahwa ternyata selama ini Tias selalu merasa ayahnya terlalu keras ke dirinya. Namun, sikap keras ayahnya justru dijadikan motivasi agar dia bisa lebih giat belajar. Dari catatan kecilnya Tias, membuat Ustadz Syakir merasa menyesal dan bersalah dengan sikap didikannya yang keras ke anaknya. Sambil menangis, dia terus berdoa agar Tias diberikan keselamatan. Di malam itu, setelah mendapati kedua jenazah anaknya, Ustadz Syakir berencana untuk langsung menguburnya. Namun dikarenakan cuaca yang tidak mendukung karena hujan turun sangat deras, dan salah satu warga memberitahu kalau liang kuburnya tergenang air, maka Ustadz Syakir memutuskan untuk menunda mengubur anaknya hingga hujan reda. Di keesokan harinya, pencarian kembali dilakukan karena hanya tinggal Azizah yang belum ditemukan, dan di saat itu Ustadz Syakirlah yang menemukan jenazahnya Azizah. Setelah Azizah ditemukan, lalu Ustadz Syakir membawa jenazah anaknya pulang ke rumah. Di saat yang bersamaan, Tias yang dalam kondisi kritis di rumah sakit, ternyata dia mengalami mati suri dan sekarang dia berada di neraka. Nah, di sini dia melihat Azizah yang sedang ketakutan, melihat teman sekolahnya Dini yang sedang menyiksa dirinya sendiri dengan berulang-ulang kali menggantung diri. Hal itu ternyata hukuman bagi Dini yang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Setelah itu tiba-tiba Azizah dibawa oleh sesosok berjubah hitam, dan dia menyiksa Azizah dengan cara mengikat kedua tangan Azizah lalu memotongnya secara berulang-ulang. Kemudian lidah Azizah juga dipaku dengan menggunakan paku yang sangat panas. Dari siksaan yang dirasakan oleh Azizah, ternyata selama di dunia Azizah sering melakukan perbuatan dosa. Diketahui ternyata sewaktu di sekolah Azizah mencuri sebuah gelang, kemudian dia memfitnah Dini yang telah mencuri gelang tersebut. Lalu Dini dikeluarkan dari sekolah. Hal ini membuat Dini menjadi stres dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Tias juga menyaksikan kedua saudaranya yang terus mendapatkan siksaan-siksaan dari dosa-dosanya yang telah mereka lakukan selama di dunia. Teriakan histeris minta tolong dan meminta ampun terus diucapkan oleh semua orang yang ada di neraka. Kemudian Tias mendapatkan kesempatan untuk mendekati saudara-saudaranya yang sedang disiksa oleh sesosok berjubah hitam. Lalu Tias berusaha untuk menolong mereka, tapi tanpa disengaja dia membuka penutup kepala dari sesosok berjubah itu, dan betapa kagetnya setelah mengetahui kalau ternyata sesosok berjubah itu merupakan wujud dari diri saudara-saudaranya sendiri, yang artinya mereka sedang disiksa oleh diri mereka masing-masing. Tak berapa lama, tiba-tiba Tias dihampiri oleh dirinya sendiri dan dia mengatakan kalau tempatnya bukan di sini. Diketahui dari keempat anaknya Ustadz Syakir, hanya Tiaslah yang selalu melakukan perbuatan baik dan menjauhi semua larangan yang diperintahkan oleh Tuhan seperti ajaran yang diberikan oleh ayahnya. Setelah itu, Tias dibawa pergi dari neraka dan Tias kembali ke dunia. Kemudian secara perlahan Tias terbangun dari komanya dan nyawa Tias berhasil diselamatkan. Kematian ketiga anak-anaknya membuat Ustadz Syakir dan istrinya merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka juga merasa menyesal karena masih kurang membimbing anak-anaknya dalam ajaran agama. Namun apapun yang terjadi, Ustadz Syakir dan Rika tetap harus mengikhlaskan kepergian ketiga anaknya, dan tepat di hari itu ketiga jenazah anaknya langsung dikebumikan.
dari kejadian yang dilihat oleh Tia selama di neraka. Hal ini menunjukkan kalau setiap perbuatan kita selama di dunia pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat. Jadi, marilah kita semua untuk selalu berbuat baik, taat beribadah, dan menjauhi semua larangan dari Tuhan, agar kita selamat dari siksa di neraka. Dan film pun selesai. Film Siksa Neraka merupakan adaptasi dari komik Siksa Neraka yang akhirnya diangkat menjadi sebuah film panjang yang digarap oleh D Company bekerja sama dengan sutradara Anggi Umbara. Di film ini menunjukkan gambaran betapa mengerikannya balasan dari perbuatan dosa selama kita hidup di dunia. Film Siksa Neraka diperankan oleh sejumlah aktor mulai dari Aryo Wahab, Slamet Raharjo, Keisha Alvaro, Rizky Fahrel, juga Safira Ratu Sofia. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!